Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bayu Priyono dan izinkan saya mewakili tim riset kami untuk menyampaikan presentasi pada Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan ke-8 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana pada hari ini. Kami bekerja di Balai Riset dan Observasi Laut, Pusat Riset Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kantor kami berada di Bali. Tak lupa saya dan tim menyampaikan terima kasih kepada panitia seminar ini yang telah memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam forum sharing ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan ini. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Perakiraan Kesesuaian Perairan untuk budidaya rumput laut di WPP NRI 715. Perkembangan teknologi memungkinkan pelaksanaan monitoring suatu perairan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Contoh teknologi yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah pemanfaatan citra satelit, hasil penginderaan jauh, dan prediksi kondisi laut dari perhitungan model numerik. Kombinasi dari pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan model numerik laut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan dinamika perairan laut dalam bentuk informasi spasiotemporal serta memperkirakan potensi daya dukung perairan tersebut. Pada riset ini, kami mencoba menggunakan hasil penginderaan jauh dan model numerik global. Dalam hal ini kami menggunakan model SIMEMS untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan budidaya, yaitu berupa prediksi kesesuaian area perairan laut untuk budidaya, khususnya komoditas rumput laut. Gambar di sebelah kiri adalah contoh hasil prediksi untuk suhu permukaan laut yang dihasilkan dari model SIMEMS. Ini adalah salah satu variabel dari output model yang dapat kita akses secara free. Di gambar tersebut juga saya sertakan link untuk mendownload contoh data dari model tersebut. Selain suhu, masih banyak variabel lain yang dapat di-download secara free, seperti arus, salinitas, gelombang, dan lain-lain. Data output model SIMEMS atau Copernicus Marine Environment Monitoring Service ini bersifat updating, jadi setiap hari akan tersedia data baru, dan untuk beberapa variabel merupakan data prediksi sampai 7 hari ke depan. Ini adalah peta komoditas marikultur atau budidaya laut berbasis wilayah pengelolaan perikanan yang disusun oleh Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020. Dapat kita lihat di sini bahwa rumput laut merupakan salah satu komoditas yang diprioritaskan di WPP 715 selain lobster, ikan kakap, kerapu, dan beberapa jenis kerang. Hal ini merupakan salah satu alasan kami menjadikan rumput laut sebagai objek komoditas dalam riset ini. Adapun tujuan penelitian kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun informasi kesesuaian perairan untuk potensi budidaya rumput laut di WPP NRI 715, dan yang kedua adalah memberikan data dukung untuk optimalisasi pengelolaan WPP 715 melalui pemanfaatan teknologi dan informasi terbaru yang tersedia. Metode ini adalah lokasi penelitian yang kami lakukan, yaitu di wilayah pengelolaan perikanan 715. Pada gambar ini, WPP 715 adalah area yang dibatasi garis abu-abu. WPP ini sendiri meliputi beberapa perairan, yaitu Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Brau. Secara sederhana, skema perhitungan potensi kesesuaian perairan laut untuk budidaya rumput laut digambarkan seperti yang tertera pada gambar. Jadi data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu data batimetri, suhu, salinitas, dan lain-lain, akan dianalisa dengan menggunakan metode pembobotan untuk melihat kesesuaiannya. Untuk potensi kesesuaian area budidaya, nantinya akan ditampilkan berupa indeks atau skor.
Detail dari pembobotan dan scoring kesesuaian akan kita lihat pada beberapa slide setelah ini. Ini adalah data dan sumber data yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sebagai bahan validasi data model numerik yang kami gunakan, jadi kami menggunakan data model untuk membangun model kesesuaian area budidaya. Kami menggunakan beberapa data pengukuran langsung, yaitu data ArgoFlood, data bui pantai, dan data survei lapang. Sedangkan untuk data model numeriknya, kami menggunakan data output dari model SIMEMS, baik untuk variabel fisik maupun variabel biogeokimia. Walaupun sama-sama bersumber dari model SIMEMS, variabel fisik dan biogeokimia mempunyai resolusi spasial yang berbeda. Untuk model fisik, resolusi spasialnya adalah 1/12 derajat atau kurang lebih 9 km. Sedangkan model biogeokimia, resolusi spasialnya adalah 1/4 derajat atau kurang lebih 25 km. Ini adalah detail dari metode pembobotan yang kami aplikasikan dalam riset ini. Faktor fisik dan geografi merupakan faktor yang sangat dominan, yaitu mempunyai bobot 0,9 atau ekuivalen dengan 90% dari faktor penentu kesesuaian. Sisanya sebesar 10% baru dipengaruhi oleh kualitas air seperti suhu, salinitas, kecerahan, pH, fosfat, nitrat, dan amonia. Faktor fisik dan geografi sendiri 90% ditentukan oleh kondisi topografi atau batimetri atau kedalaman perairan. Sedangkan 10% lainnya dipengaruhi oleh kondisi keterbukaan perairan, di mana dalam hal ini kami konversi dari tinggi gelombang. Selain itu juga ada faktor kecepatan arus. Sebelum kalkulasi pembobotan dilakukan, kami melakukan penyeragaman resolusi spasio-temporal dari semua data-data tersebut terlebih dahulu. Resolusi spasial yang kami gunakan pada riset ini adalah 1/12 derajat atau sekitar 9 km, dan resolusi temporalnya adalah harian. Jadi, indeks kesesuaian hasil perhitungan pembobotan yang kami lakukan juga akan mempunyai resolusi 1/12 derajat dan temporalnya adalah harian. Hasil dan diskusi. Ini merupakan hasil validasi data suhu dan salinitas model SIMEMS di area WWPP 715. Validasi kami lakukan dengan membandingkan data suhu dan salinitas dari model SIMEMS dengan data suhu dan salinitas hasil pengukuran ArgoFlood. Di sini hasil pengukuran ArgoFlood diperlihatkan dengan garis warna hitam dan data dari model SIMEMS diperlihatkan dengan garis warna merah. Yang di sebelah kiri adalah validasi untuk salinitas, dan yang di sebelah kanan adalah validasi untuk suhu. Keduanya merupakan perbandingan nilai terhadap kedalaman. Dari hasil perbandingan diketahui bahwa selisih nilai salinitas dan suhu hasil model dengan pengukuran ArgoFlood tidak terlalu besar, yaitu 0,25 plus minus 0,65 derajat Celcius atau kurang dari 1 derajat untuk suhu, dan minus 0,1 plus minus 0,14 PSU atau kurang dari 1 PSU untuk salinitas. Hasil validasi tersebut menunjukkan bahwa keluaran model numerik cukup valid dan dapat digunakan sebagai data masukan dalam pekerjaan penelitian ini. Masih tentang validasi data dari model numerik, berikut ini adalah validasi data model secara time series. Validasi secara time series data suhu dari model numerik dilakukan dengan membandingkan data suhu dari model dengan data suhu hasil pengukuran bui pantai di 8 lokasi di WPP 715, yaitu masing-masing ada di Bacan, Pulau Makian, Ternate, Bunta, Ampana, Sigenti, Bolang Uki, dan Kemah. Selain dengan data pengukuran, kami juga mencoba membandingkan data suhu model numerik dengan data suhu hasil pengamatan citra satelit. Di sini kami menggunakan data dari satelit Himawari dan data dari MUR SST. Dari validasi ini kami melihat bahwa data suhu permukaan laut hasil model masih cukup sebanding dengan data suhu dari sumber lainnya.
Dengan asumsi bahwa 90% skor kesesuaian dapat digambarkan dari submodel fisik dan geografi, maka dalam riset ini kesesuaian area budidaya rumput laut direpresentasikan dari skor submodel tersebut. Tingkat kesesuaian dari masing-masing parameter yang digunakan dalam submodel fisik dan geografi ini disusun dalam kisaran nilai penting atau skor. Kami menggunakan sistem skor nilai 1-4, di mana 1 adalah skor dengan kategori tidak sesuai dan 4 adalah kategori untuk sangat sesuai. Klasifikasi tiap parameter pada submodel fisik dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil scoring ini kemudian digunakan dalam perhitungan pembobotan untuk analisis kesesuaian perairan. Dalam analisis kesesuaian, kami menggunakan metode Weighted Linear Combination yang merupakan aplikasi dari Multi Criteria Evaluation atau MCE. Ini adalah visualisasi kesesuaian lokasi budidaya rumput laut berdasarkan submodel fisik dan geografi di WPP 715. Hasil tersebut merupakan hasil rata-rata bulanan dari hasil model harian yang kami peroleh. Warna menunjukkan besaran skor, di mana 1 untuk tidak sesuai, 2 untuk cukup sesuai, 3 untuk sesuai, dan 4 untuk sangat sesuai. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa pada bulan yang berbeda, tidak terlalu tampak perbedaan yang signifikan dari area-area yang mempunyai indeks 1-4. Hal ini dikarenakan area yang dimodelkan terlalu luas dan data yang digunakan masih mempunyai resolusi spasial yang kasar. Jika diaplikasikan pada area tertentu yang lebih detail, dengan masukan data yang juga detail, model kesesuaian untuk area budidaya ini sepertinya akan mempunyai informasi yang lebih baik. Kesimpulan, yang pertama, informasi prediksi kesesuaian area budidaya rumput laut di WPP NRI 715 dapat dilakukan dengan menggunakan data spasial resolusi sekitar 9 km. Namun demikian, hasil yang diperoleh belum optimal. Lokasi dan luasan area yang terprediksi hanya merupakan gambaran umum dari kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, model perhitungan kesesuaian area budidaya rumput laut membutuhkan data yang detail. Oleh karena itu, penggunaan data spasial yang mempunyai resolusi tinggi sangat disarankan. Dan yang ketiga, ketersediaan data dari teknologi penginderaan jauh dan model numerik yang bersifat kontinu dan valid dapat menjadi dasar dalam pengelolaan wilayah perairan. Demikian presentasi kami untuk kesempatan kali ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.